Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat kelak kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaatul hikmah dari beliau dan diselamatkan oleh Allah dari azab yang ada pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh, orang tua kita, saudara-saudara kita, paman didik kita, kakak adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, birosul untuk almarhumah Ibunda tercinta Umi Hajah binti Fatimah binti Kiai Haji Jamaluddin, dan untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Ramadan Nabiyullah Sayyidudin. Semoga mereka semuanya selalu berada dalam curahan limpah rahmat Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah,
dalil-dalil agama. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita umat Islam turut serta atau ikut serta merayakan hari raya tahun baru Masehi yang sebentar lagi akan tiba?
Itu pertanyaannya. Bolehkah umat Islam ikut serta merayakan tahun baru Masehi? Pertanyaan ini perlu dijawab tentu dengan jawaban yang berdasarkan dalil-dalil agama, yakni agama Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan yang menyebabkan umat Islam tidak boleh ikut merayakan tahun baru Masehi. Adapun beberapa alasan tersebut yang dapat menyebabkan umat Islam oleh hukum Islam tidak dibolehkan ikut serta merayakan tahun baru Masehi. Yang pertama, yaitu alasan historis atau alasan sejarah. Dalam The World Encyclopedia disebutkan bahwa penguasa Romawi yang bernama Julius Caesar, ia telah menetapkan bahwa 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru Masehi semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Nah, itu telah ditetapkan oleh seorang penguasa Romawi yang bernama Julius Caesar semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Orang Romawi mereka mempersembahkan hari tersebut, yaitu 1 Januari, kepada dewa Janus. Dewa Janus itu ialah dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan waktu. Dan bulan Januari itu sendiri sebenarnya diambil dari nama dewa Janus, kemudian dijadikan nama bulan dari Janus menjadi Januari. Nah, itu Janus itu nama dewa yang dipercaya oleh orang Romawi kuno di zaman dahulu, yaitu dewa yang dewa Janus ini memiliki 2 wajah. Menurut keyakinan mereka, memiliki 2 wajah. Sebuah wajahnya menghadap ke masa depan dan sebuahnya lagi menghadap ke masa lalu. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian bahwa merayakan tahun baru Masehi itu memiliki keterkaitan historis, dengan ritual atau budaya paganisme Romawi. Jadi merayakan tahun baru Masehi itu memiliki keterkaitan historis, keterkaitan sejarah dengan ritual atau budaya paganisme Romawi. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang pada waktu itu bangsa Romawi mempunyai kepercayaan kepada dewa Janus. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Itu tadi yang disampaikan itu sejarahnya. Sejarah pertama kali dicetuskannya 1 Januari oleh seorang raja Romawi yang bernama Julius Caesar, di mana beliau menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru Masehi yang mereka persembahkan hari itu untuk dewa Janus. Lalu bagaimana
selaku umat Islam umpamanya tidak paham atau tidak tahu terhadap sejarah tersebut, maka cukuplah bagi kita sebagai umat Islam untuk mentaati dan melaksanakan sebuah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah ke-117, yaitu surah Al-Isra juz 15 ayat 36. Nah, ini jadi pedoman kita. Kalau umpama kita belum tahu atau belum paham tentang sejarah 1 Januari, nah maka cukup bagi kita sebagai orang yang beriman cukup mentaati melaksanakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah 17, yaitu surah Al-Isra juz 15 ayat 36, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang perayaan 1 Januari, kalau kita nggak paham, nggak mengerti sejarah 1 Januari, kita nggak boleh ikut-ikutan. Dilarang oleh Allah. Nggak boleh ikut-ikutan. Kalau bahasa Sunda, ulah sok turut munding. Turut munding. Ulah sakilu-kiluna, ari lain iluan keuneuh mah gitu. Nanti terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Jadi kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Itu udah ada larangan dari Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya kelak di hari kiamat oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, nanti kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah hari kiamat. Apa dasarnya? Oh, saya mah setelah ikut-ikutan ya Allah. Nah, itu dia yang celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu alasan yang pertama. Alasan historis, alasan sejarah. Karena dalam kaidah usul fikih al-hukmu yaduru ma'ilati. Hukum itu berjalan sesuai dengan alasan hukumnya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yaitu tasabbuh. Karena tasabbuh itu artinya penyerupaan atau menyerupai, meniru-niru, mencontoh. Perayaan tahun baru Masehi adalah merupakan kebiasaan orang-orang barat yang notabene mayoritas mereka beragama selain Islam, seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi perayaan tahun baru Masehi ini merupakan kebiasaannya orang-orang barat yang sama sekali sangat tidak relevan, sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ikut merayakan tahun baru Masehi maksudnya, pada setiap tanggal 1 Januari adalah merupakan perbuatan tasabuh. Jadi kalau kita umat Islam ikut serta merayakan dan memeriahkan tahun baru Masehi, berarti kita telah bertasabuh kepada mereka. Kita telah menyerupai kelakuan mereka, yakni menyerupai kebiasaannya orang-orang barat atau orang-orang kafir. Kita patut khawatir bahwa tasabuh ini bisa membuat seseorang jatuh atau masuk ke dalam golongan yang diserupainya itu. Jadi kalau kita menyerupai suatu kaum, maka kita bisa jatuh atau bisa masuk ke dalam kaum tersebut. Nah, itu ada hadisnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Beliau telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man barang siapa tasabbaha yang tasabuh atau yang menyerupai atau yang meniru-niru atau yang mengikuti mencontohlah. Man barang siapa tasabbaha yang tasabuh yang menyerupai biqaumin terhadap suatu kaum, bahwa maka dia minhum masuk ke dalam golongan kaum. Nah, kalau kita, kelakuan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita menyerupai tingkah laku orang-orang kafir, maka kita akan jatuh, akan masuk ke dalam bagian mereka dan akan termasuk dalam kategori ta'awalu ala ismi, ikut membantu, ikut bekerja sama, ikut berpartisipasi dalam perbuatan dosa. Padahal itu dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Allah telah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, bantu membantulah kalian, bekerja samalah kalian, saling bahu membahulah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah sekali-kali kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kalau kita ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, berarti kita ikut membantu perayaan mereka, ikut turut serta membantu memeriahkan perayaannya orang-orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi juga Rasulullah SAW beliau telah menegaskan dalam sabdanya, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami, yakni tidak termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah. Siapa? Man tasabbaha bi ghairina. Bagi siapa saja yang menyerupai selain kami. Jadi kalau kita umat Rasulullah, maka seyogyanya kita mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah, menyerupai akhlak Rasulullah, meneladani akhlak Rasul. Jangan sampai kita ingin diaku menjadi umat Rasulullah pada hari kiamat, tapi selama hidup selalu mencontoh kelakuan orang-orang barat, budaya-budaya barat yang kita terapkan, budaya-budaya kafir yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, laisa minna, dia bukan dari golongan kami, berarti golongan mereka. Kan nanti di hari kiamat kata Nabi, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Di hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintainya. Kalau kita di dunia cinta kepada Rasulullah,
dan mampu membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan melaksanakan perintah beliau, dengan menjauhi larangan beliau, dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, dengan mencontoh meneladani akhlak beliau, maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau oleh Allah. Walaupun kita ngaku umat Nabi, walaupun 1000 kali kita mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi kalau kelakuan kita, perilaku kita, tingkah pola kita selalu mencontoh orang-orang kafir, kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Na'udzubillah min. Hati-hati. Itu alasan yang kedua. Jadi alasan kedua tasabuh. Jadi kalau kita umat Islam ikut serta, turut serta, ya, merayakan tahun baru Masehi yang sebentar lagi akan tiba. Itu berarti kita telah tasabuh. Perilaku kita tasabuh menyerupai perilaku mereka karena merayakan tahun baru Masehi itu kebiasaannya orang-orang Barat, orang-orang Yahudi. Dan sejarahnya seperti tadi sudah jelas sejarahnya. Walaupun sepintas jelas ke sejarahnya. Bisa dipahami ke sejarahnya. Udah. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu alasan trompet Yahudi. Nah, biasanya kalau menjelang tahun baru Masehi itu biasanya tukang trompet mulai berjualan, mulai bermunculan berdagangan di mana-mana, ngider mereka itu supaya umat Islam beli trompet dan ikut serta memeriahkan tahun baru Masehi. Tidak sedikit umat Islam yang beli trompet, anak kecil sampai anak remaja, pemuda, bahkan sampai orang tua. Ya, pada malam tahun baru mereka konvoy pakai motor, pegang trompet semua. Allah Akbar. Sampai berjam-jam, sampai 1 jam, 2 jam di jalanan. Coba kalau 1 jam, 2 jam dipakai bacaan dapat berapa kejut itu? Coba kalau 1 jam, 2 jam dipakai sholat sunat dapat berapa rakaat itu? Coba kalau 1 jam 2 jam dia pakai ngaji, dapat ilmu, dapat pahala, dan beri dosa. Tapi mereka gunakan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, yang tidak ada pahalanya. Padahal kata Nabi, min husnil islami ma'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, yang tidak ada pahalanya, yang dilakukan hanya semata-mata karena memperturutkan keinginan hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan tahun baru Masehi identik dengan trompet. Sehingga perayaan tahun baru Masehi setiap tahun itu identik dengan trompet. Pada setiap kali perayaan tahun baru, orang-orang kafir merayakannya pada umumnya dengan meniup trompet. Belum cebok. Jadi mereka merayakannya dengan trompet, kepet. Tahu kepet? Berak gak cebok. Perlu kita ketahui bahwasanya meniup trompet itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi. Jadi dari zaman dahulu kala orang Yahudi itu kalau mau merayakan sesuatu cirinya pakai trompet. Jadi berarti meniup trompet itu sebenarnya adalah merupakan kebiasaannya orang-orang Yahudi. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah mengusulkan kepada Rasulullah untuk memberi tanda bahwa waktu sholat sudah masuk, dan sekaligus untuk memberitahu kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk, sahabat tersebut mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan meniup trompet saja, sebagai tanda waktu sholat sudah masuk, dengan meniup trompet saja ya Rasul, sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah,
sahabat tersebut mengusulkan dengan meniup trompet sebagai tanda waktu sholat sudah masuk, maka saat itu pula Rasulullah dengan tegas beliau bersabda, "Huwa min amril Yahud," kata Rasulullah. Meniup trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi, kita umat Islam, kita orang beriman. Nggak boleh memberitahu ke masyarakat bahwa waktu sholat sudah masuk dengan meniup trompet, nggak boleh. Di Rasulullah nggak setuju, maka ditolak usul dari sahabat tersebut. Karena setelah Rasulullah menerima perintah sholat yang 5 waktu, setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 622 Masehi, Rasulullah sempat berpikir bagaimana caranya, dengan apa caranya memberitahu kepada umat Islam kalau waktu sholat sudah masuk. Nah, ada yang ngasih usul seperti itu dari sahabat, pakai trompet aja, tapi ditolak Rasulullah. Nggak mau Rasulullah, karena trompet itu kata Rasulullah min amril Yahudi, perilakunya orang Yahudi. Nggak boleh kita meniru-niru perilaku orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah punya ide dan punya masukan dari sahabat yang lainnya dengan cara ajan. Akhirnya ajan itu kalau sudah dikumandangkan itu sebagai tanda bahwa waktu sholat sudah masuk, dan sekaligus memberitahu kepada umat Islam yang ada di mana-mana bahwa waktu sholat sudah masuk, yaitu dengan ajan, bukan dengan trompet. Seandainya trompet dibolehkan oleh Rasulullah, saat itu pula usul dari sahabat tersebut pasti akan diterima. Mungkin sampai sekarang manakala masuk waktu sholat nggak ajan kita pakai trompet, kan lucu banget, kayak main-main. Mau nggak ajan diganti trompet? Enggak. Jadi hadis tersebut mengandung indikasi bahwa Rasulullah melarang meniup trompet. Kenapa alasannya? Perilaku orang Yahudi. Karena tasabuh, menyerupai perilaku orang Yahudi. Karena orang Yahudi kebiasaannya merayakan sesuatu dengan meniup trompet. Kira-kira bisa dipahami kan ya? Hah? Jelas nggak nih? Jelas. Ya kalau nggak jelas, kalau kurang paham, tanyakan saja langsung kepada saya. Insya Allah saya jawab. Udah masuk kisah belum nih? Sedikit lagi. Ikut jual trompet bisa boleh nggak? Hah? Ikut jual trompet boleh nggak? Entar saya jawab Pak, sambil ngopi aja ntar. Soalnya waktunya mepet nih. Sampai dunia naruh. Iya, sambil ngopi. Baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang disabdakan Rasul tersebut itu sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis tersebut kata Imam Abu Daud hadis sahih. Jadi Rasulullah bersabda, "Wa min amril Yahudi." Meniup trompet itu adalah merupakan perilaku atau kebiasaan orang Yahudi, maka Rasulullah melarang. Hadis tersebut jadi jelas mengandung indikasi bahwa Rasulullah melarang kepada seluruh umat Islam dari perbuatan meniup trompet, karena meniup trompet itu adalah perilakunya orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW tidak menghendaki umatnya mencontoh atau meniup perilaku orang Yahudi, karena orang Yahudi itu orang kafir sebagai musuhnya Allah. Kita diharamkan oleh Allah mengikuti perbuatannya, perilakunya orang-orang kafir dengan menuruti perbuatannya. Dalam Al-Quran surah 33 yaitu surah Al-Ahzab juz 22 ayat 48, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'ajahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Kata Allah dalam ayat ini, dan janganlah kamu menuruti kemauannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau kita ikut serta merayakan tahun baru Masehi, mereka senang. Mereka merasa didukung oleh umat Islam, budayanya,
Ini dilarang oleh Allah. Kita tidak boleh menuruti kemauannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Dan janganlah kamu hiraukan gangguan mereka. Dan hendaklah kamu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Kita percepat. Alasan yang keempat, pemborosan. Beli trompet pakai duit. Terus kita pas jam 00.00 ramai kita dengar apa tuh? Petasan. Wah, itu harganya kan lumayan. Ada yang paling murah 50.000. Petasan kembang, apalagi yang mewah. Itu bisa, kalau satu petasan 50.000, beli 10 dan 500.000. Seandainya itu uang 100.000 disodakokan kepada anak yatim 10 orang, kebagian masih 100.000 bermanfaat, jadi pahala. Tapi dengan cara itu enggak berfaedah. Nah, kenapa kalau untuk bakar petasan pada malam tahun baru mereka mampu mengorbankan uang 500.000 untuk beli petasan kembang api? Tapi kenapa ketika ada anak yatim minta disantuni mereka bakhil? Padahal mereka ngakunya Islam, ngakunya umat Nabi. Tapi mereka lebih senang mendukung perilaku orang kafir, nggak mau menolong saudaranya yang dalam kesusahan. Ini salah kaprah. Jadi alasan keempat, pemborosan. Dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra juz 15 ayat 27, Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemborosan itu adalah teman-temannya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian yang terakhir, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah juga telah bersabda, inna waha karihalakum salasan kila wa qol wa ita'atul mal wa kasratus su'al. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membenci kepada kalian dalam 3 hal. Jadi ada 3 hal apabila kita lakukan Allah benci kepada kita. Sesungguhnya Allah membenci 3 hal kepada kalian. Maksudnya ada 3 hal apabila kita melakukannya maka Allah benci kepada kita. 3 hal tersebut, yang pertama yaitu kilawakol. Kilawakol itu artinya kabar burung, berita hoak. Nah, jadi menebar berita bohong itu dibenci oleh Allah. Yang kedua, membuang-buang harta atau boros, seperti bakar petasan pada malam tahun baru ketika jam sudah menunjukkan jam 00.00 pergantian tahun, dibakar glugir. Nah, itu termasuk kategori pemborosan. Kenapa? Karena perbuatan itu hanya berdasarkan menuruti kemauan hawa nafsu, mengikuti rasa senang saja, tapi nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nggak mengandung nilai-nilai ibadah, nggak ada pahalanya. Nah, apabila sesuatu yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, sesuatu yang tidak mengandung nilai-nilai pahala dan tidak berfaedah, tidak berguna, tidak ada manfaatnya baik untuk dirinya atau untuk orang lain, hanya semata-mata karena senang saja mengikuti hawa nafsu, itulah yang disebut boros. Itu definisi boros begitu. Para jamaah, itu dibenci oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, kasratus su'al, banyak bertanya kepada ulama, kepada kiai, tapi bukan untuk diamalkan, hanya untuk berolok-olok saja. Ini kelakuan orang Yahudi. Dia banyak bertanya kepada kiai tentang sesuatu, tapi bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk berolok-olok, ngecek, meledek gitu. Kebanyakan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Nabi, diantaranya karena mereka suka banyak bertanya kepada para nabinya, tapi mengolok-olok para nabi. Akhirnya Allah murka, dibinasakan dengan gempa bumi, dengan diturunkan hujan api, dengan ditelan bumi dan sebagainya. Silahkan kita bertanya tentang agama kepada ahlinya, kepada orang yang berkepentingan. Tapi kalau kita nggak paham dan kita niat mau
nggak boleh nguji-nguji begitu, nggak boleh ngantuk ilmu lah. Demikian para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu isya. Kira-kira ini yang saya sampaikan tentang hukum mengikuti perayaan tahun baru Masehi, kira-kira jelas nggak? Jelas. Bisa dipahami nggak? Bisa. Tapi saya berharap jangan hanya sekedar bisa dipahami, lebih penting diamalkan. Maksudnya jangan sampai kita ikut-ikut. Ini kan ilmunya diamalkan. Al ilmu bila samarin, al ilmu bila amalin, kasajari bila samarin. Ilmu kalau nggak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah, nggak berfaedah, nggak bermanfaat. Nah, kita sudah dapat ilmu, dapat pengetahuan tambahan. Oh, paham, berarti nggak boleh hukumnya haram karena tasabuh dan sebagainya. Nah, udah amalkan ilmu kita. Berarti kita jangan mengikuti perayaan tahun baru. Udah, daripada kita buang-buang waktu dari sore, dari sebelum isya kita udah siap-siap nih mau menyambut tahun baru. Akhirnya ngobrol, akhirnya lupa ngobrol. Azan dikumandangkan nggak kedengaran, akhirnya nggak sholat isya. Terus begadang nunggu sampai terjadinya pergantian tahun, sampai pukul 00.00. Begitu jam telah menunjukkan pukul 00.00, langsung dibakar petasan dan sebagainya. Terus begadang sampai jam 3 baru tidur. Akhirnya subuh kesiangan, dosa besar itu. Kita sudah diperbudak oleh orang-orang kafir, diperalat oleh mereka, sehingga kita sendiri yang rugi meninggalkan kewajiban sholat subuh gara-gara semalam begadang di tahun baru. Kadang-kadang merayakan tahun barunya dengan pacarnya ke hotel, di hotel berbuat zina. Itu bukan ajaran Islam, itu merusak ajaran Islam itu. Berapa banyak saudara kita yang perilaku seperti itu? Coba cek di hotel-hotel kalau mau tahun baru, banyak kondom-kondom itu berkeliaran. Nauzubillah min, umat Islam sudah dirusak melalui perayaan seperti itu. Makanya nggak mikir, nggak sadar kalau ajaran kita lagi lagi diobok-obok, dikoyak-koyak. Nah, kalau kita mengaku Islam, kita harus cinta sama ajaran Islam, pertahankan ajaran Islam. Jangan mau ajaran Islam rusak oleh mereka. Demikianlah jadi macam lagi. Demikianlah kita tutup tadi kita malam ini dengan ucapan alhamdulillah.